Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun dengan virtual. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa saja kewajiban-kewajiban orang yang berpuasa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Miftahul Rahman, dengan NIM 20 10 90 10 21. Oke, kemudian saya Sultan Ahmad Fareza dengan NIM 20 10 90 10 19. Dan saya Fajar Oktaviana dengan NIM 2010901017. Saya Fitria Damayanti dengan NIM 20109011020. Dan saya Budi Sutriyono dengan NIM 90. Oke, langsung saja. Untuk mengetahui apa saja kewajiban orang yang berpuasa, tentu kita harus mengetahui pengertian yang terkandung di dalam ibadah puasa Ramadan itu sendiri, baik secara johir maupun maknawi. Adapun secara istilah, puasa berarti menahan dari makan, minum, dan jima atau bersetubuh, serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri dalam rangka ibadah yang dimulai sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Orang yang berpuasa juga wajib menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan dusta, ghibah atau menyebutkan kejelekan orang lain, namimah atau mengadu domba, laknat atau mendoakan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, dan mencaci maki. Hendaklah ia menjaga telinga, mata, lidah, dan perutnya dari perkataan yang haram, penglihatan yang haram, pendengaran yang haram, makan minum yang haram, sehingga puasanya tidak hanya berarti menahan diri dari makan dan minum saja. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai kewajiban-kewajiban orang yang berpuasa? Ada yang bertanya? Yang mau tanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Terkait dengan kewajiban-kewajiban orang berpuasa, apa aja sih kewajiban orang yang berpuasa itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, saya akan langsung menjawabnya ya. Oke, apa sajakah kewajiban orang yang berpuasa? Kok nggak ada ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar Oktavian, yaitu apa saja sih kewajiban-kewajiban orang yang berpuasa.
Yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Ya, karena apakah niat kita karena Allah atau hanya untuk manusia saja. Jadi amal itu tergantung dari niat kita. Yang kedua adalah beragama Islam. Karena untuk puasa sendiri hanya diwajibkan untuk umat Islam atau umat Muslim sendiri. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Yang dimaksud berakal sehat di sini adalah tidak gila. Artinya dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Waras lah ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu berpuasa. Apakah dia sudah cukup atau sudah bisa untuk berpuasa ataukah tidak gitu. Selanjutnya ya, balik. Yang dimaksud balik di sini adalah orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian dari haid dan nifas, artinya tidak ada tidak ada penghalang di antara puasa mereka. Jadi selama tidak ada itu puasa boleh saja. Kemudian dikerjakan pada waktu yang telah diperkenankan, yaitu pada malam hari kita untuk bangun makan sahur, kemudian berpuasa dan selama 14 jam, kemudian berbuka pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya setelah maghrib, setelah ba'da maghrib. Kemudian anak laki-laki atau perempuan yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya mereka sama seperti balik tadi ya, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Mungkin itu saja jawaban dari saya yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Fajar Octavian? Cukup. Jawabannya cukup. Itulah beberapa penjelasan mengenai. Masih boleh nanya nggak? Nggak boleh. Silakan. Boleh kan? Ya. Nah, kita kan berpuasa ini menahan diri dan nafsu. Ya. Menahan diri dari istimna itu seperti apa, Man? Oh ya, oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sultan Ahmad Fahreja. Yang dimaksud dengan menahan diri dari istimna. Adapun menahan diri dari istimna yaitu mencium atau memeluk istri, tidak membatalkan puasa selama tidak mengeluarkan air mani. Meskipun demikian, perbuatan seperti itu dalam Islam makruh hukumnya. Sebaiknya tidak dilakukan kecuali jika seseorang yang sudah tua usianya atau seseorang yang mampu menahan syahwatnya sehingga tidak khawatir akan keluar air maninya. Betapapun juga meninggalkan perbuatan seperti itu lebih utama. Dan apabila dia telah merasa khawatir akan akibat, misalnya dalam hal contohnya ciuman atau hal lain-lain lah, tetapi tetap juga dia mencium lalu tidak berhasil menahan
keluar air maninya, maka puasanya itu batal karena dia bisa dianggap tidak menghormati dan tidak mengindahkan puasanya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jelas kok. Makasih Man. Ya, oke. Ada lagi? Masih ada yang mau tanya? Izin bertanya, apa hukum puasa bagi seseorang yang meninggalkan sholat? Apakah puasanya sah? Ada yang mau menyanggah? Izin bertanya. Barang siapa yang berpuasa namun tidak sholat, maka puasanya tidak batal. Tapi karena sahnya puasa tidak disyaratkan harus melaksanakan sholat. Hanya saja dia dinilai telah melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat tersebut. Dan tidak harus segera bertaubat pada Allah. Itu aja sih jawabannya. Tetap sah puasanya. Tapi dia tetap mendapatkan dosa besar karena meninggalkan sholat. Oke, makasih jawabannya. Oke. Udah segitu aja. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak, Bud? Oke. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Bisa kita diskusi tentang kewajiban-kewajiban berpuasa. Cukup kali ya? Ya, cukup. Nggak ada yang mau ditambahin, Ta? Kurang. Apa, Ta? Ada yang mau nambahin? Nggak kan? Nothing, Oke. nothing. No, cukup. Cukup. Udah, penutupan. Penutup. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.